Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan membahas manga ataupun anime Senseiya. Untuk pembahasan kali ini saya akan melanjutkan manga Senseiya Geos Chapter bab 10. Nah, kalau begitu kita mulai saja pembahasannya. Saka telah sampai di Kueleo yang dijaga Ayolia. Ia merasakan kosmo yang berbeda dari Saka, tidak seperti biasanya. Menurut Ayolia, Saka yang ada di hadapannya bukan Saka yang ia kenal, karena menunjukkan rasa haus darah. Jika Saka ingin melewati 12 kuil dengan menjadi musuh yang jahat, maka ia sudah siap. Ayolia tidak akan memberi Saka keringanan hukuman, mengingat pengkhianatan Saka terhadap Athena dan para Sen Emas. Ia tidak perlu bicara lagi dengan mulut tetapi bertukar pukulan. Saka tidak masalah karena sejak zaman dulu para kaisar harus menjadi musuh bebuyutan Sen Athena, sehingga tidak perlu menahan diri. Saka meminta kepada Ayolia jangan menganggapnya sebagai teman. Maka dari itu berikan pukulan terbaik dengan kekuatan penuh kepada Saka. Merasa ditantang, Ayolia lalu mengeluarkan jurus Lightning Plasma. Akan tetapi pukulan Lightning Plasma milik Ayolia bahkan tidak menggerakkan tubuh Saka sedikit pun. Seolah-olah Saka dapat melihat semua pukulan Ayolia dan menghindarinya dengan kecepatan di atas cahaya. Pukulan kecepatan biasa tidak bisa menandingi dewa, hanya kecepatan dewa yang bisa menyaingi kecepatan dewa lainnya. Setelah puas menghindari dari serangan Ayolia, kini giliran Saka menyerang. Ia mengeluarkan jurus Shining Mysterious. Ayolia kaget karena ia pun dibuat sekarat oleh Saka. Menurut Ayolia, ia pernah bertukar pukulan dengan Saka. Pada waktu itu, ketika bertarung, kekuatan Saka dan Ayolia seimbang. Akan tetapi, kenapa Saka memiliki tingkat kekuatan yang jauh berbeda dengannya? Saka memperingatkan Ayolia, jika sekarang kekuatan dirinya dan Ayolia jelas berbeda, antara seorang Sen dan Kaisar yang membangkitkan indera ke-9. Karena menantang Saka sekarang seperti bunuh diri, karena sekarang Saka bisa mengeluarkan semua kekuatannya ke level ini semua karena Zeus. Saka harus segera bertemu Athena dan merubah pemikirannya. Kini ia sudah sampai di hadapan Milo. Saka melihat Milo yang sudah penuh luka setelah pertarungan dengan Ulysses. Jika Milo memaksa bertarung, ia tidak akan menang. Karena Milo dan Saka pernah menjadi Sen Emas bersama, jika Milo memberi jalan tanpa perlawanan, ia akan mengampuni Milo. Namun Milo menolak karena hal tersebut benar-benar tidak masuk akal. Saka telah berkhianat dan berpaling ke sisi Zeus. Ditambah Saka telah mengalahkan Mu dan Ayolia. Meskipun Milo dalam keadaan terluka, ia tidak akan kalah dari pengkhianat seperti Saka. Dan jika Saka ingin melihat Athena, maka ia harus melewati mayat Milo terlebih dahulu. Saka menyebut Milo tolol. Jika ia masih teguh dengan pendiriannya, maka matilah dengan kesetiaanmu pada Athena. Milo lalu mengeluarkan jurus Garnet Spear, sedangkan Saka mengeluarkan jurus Mirage Eye. Di tempat Seiya, ia melihat ledakan yang sangat kuat di tempat Sorrento dan Orpe. Seiya menangis karena melihat mereka berdua telah tewas mengorbankan nyawanya. Para prajurit langit banyak yang terluka parah akibat ledakan tersebut. Saina memerintahkan agar jangan membiarkan mereka mati sia-sia. Para Sen perunggu kemudian menghabisi prajurit langit yang masih hidup. Hanya tinggal Pelami yang tersisa dari 47 prajurit langit. Ia lalu berkata akan menghancurkan para Sen tanpa ada yang tersisa. Namun Seiya tidak tinggal diam. Dengan jurus Pegasus Ryuseiken, Seiya melancarkan serangan pukulan meteor tak terbatas. Disusul dengan pukulan komet dan meteor menyerang bersamaan. Pukulan Pegasus telah melampaui milik Pelami dan naik ke level kecepatan dewa. Milo mendobrak masuk ke kuil Athena. Ia meminta maaf karena gagal melindungi kuil. Ia meminta agar Athena secepatnya keluar dari kuil ini. Athena kaget karena Milo yang terluka yang diikuti Saka di belakangnya. Saka lalu memperkenalkan diri kepada Athena sebagai Mephis yang telah memutuskan semua kebingungan. Semua dosa Saka telah diampuni Zeus yang Maha Kuasa. Athena adalah putri kesayangannya. Zeus tidak ingin ada konflik di antara kalian. Sikap Athena ini sudah tidak menghormati Zeus, dan Saka menyuruh agar Athena meninggalkan niat pengkhianatannya dan kembali ke surga bersama Saka. Karena Zeus mungkin akan menyambut Athena dengan sukarela. Athena menolak tidak peduli apa yang terjadi. Ia tidak bisa meninggalkan bumi selama ayahnya Zeus tidak mengubah pikirannya untuk membersihkan bumi. Jika begitu, maka Mephis akan mengambil hidup Athena dengan kehendak surga. Tiba-tiba terdengar suara bahwa Pirgo Saka adalah pria yang santun. Suara tersebut datang dari Pirgo Saka. Di dalam kuil Athena kini ada 2 Pirgo. Saka asli membuka identitas Saka palsu. Di antara para kaisar hanya ada 1 orang yang memiliki kemampuan meniru orang lain dengan sempurna.
yaitu salah satu dari kaisar, murid ke-9, dewa intens tanah, Saturnus Ishtar. Ishtar kagum kepada Saka karena bisa membongkar penyamarannya. Ia datang ke Sanktuari Athena dengan perintah untuk mengambil nyawanya. Menurut Saka, Ishtar menggunakan trik licik dengan menjadi Saka dan menipu sen emas lain. Ishtar menyangkal walaupun ia tidak menyamar menjadi Saka, para sen hanyalah lawan yang sepele. Ishtar hanya memberi pelajaran bagi sen yang memiliki ikatan persahabatan yang lemah dengan pengkhianat seperti Saka. Ditambah pertempuran dengan penipuan dan pengkhianatan, Ishtar mengajari betapa lemah dan bodohnya mempercayai satu sama lain. Sekarang, Saka akan menunjukkan kepada Ishtar kekuatan sebenarnya seorang sen emas. Tiba-tiba terdengar suara Mu. Mu menyuruh Saka untuk mundur. Mu, Aeolia, dan Milo telah membentuk kuda-kuda untuk mengeluarkan jurus Athena Exclamation. Aeolia setidaknya lega, karena Saka bukanlah pengkhianat seperti yang ia duga. Saka tidak mungkin mengkhianati para sen ataupun Athena. Menurutmu, mereka bertanggung jawab atas Ishtar yang bisa masuk sampai ke kuil Athena. Milo mengatakan, kami akan menyelesaikan pertempuran ini di sini dengan tangan kami sendiri. Menurut Saka, itu tidak mungkin. Jika kalian menggunakan serangan Athena Exclamation dengan tubuh yang terluka, itu akan menghancurkan dirimu sendiri. Aeolia lalu berteriak, kami yang terluka parah hanya bisa melakukan ini. Athena, mohon maafkan kami karena menggunakan serangan terlarang ini di depanmu. Ini adalah serangan terakhir kita. Saka, Athena mengandalkanmu sekarang. Kemudian jurus Athena Exclamation pun menggelegar, menghancurkan Ishtar tanpa sisa bersama ketiga sen emas lainnya. Saka berhasil melindungi Athena dengan jurus kan miliknya. Sambil menangis, Athena berterima kasih kepada semuanya karena para sen telah berjuang dengan baik. Semua kaisar yang menyerang ke Sanktuari telah dipukul mundur, akan tetapi para sen hanya baru memenangkan pertempuran di bumi. Besok pagi, para sen akan mempertaruhkan nasib bumi di medan perang terbesar terakhir. Kita akan terlibat dalam pertempuran surga. Tidak lama kemudian, Athena kembali mendapatkan bala bantuan. Kini datang dari Raja Laut Poseidon yang mengambil alih tubuh Julian Solo. Ia akan membantu Athena dalam pertempuran esok hari. Namun Athena heran kenapa Poseidon bisa bangkit. Karena Athena setelah menyegel jiwa Poseidon di guci Athena. Di antara Julian Solo dan Poseidon ada kekuatan baru yang terbangun. Nah itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.